Jadi kalau kita bicara PPKM ini kan baru bulan Juli, walaupun di akhir Juni, peningkatan kasus ini telah menyebabkan kekhawatiran dari para pelaku ekonomi. Nah, jadi kalau kita lihat efeknya memang baru akan terlihat sekali di kuartal 3. Untuk kuartal 2 masih ada efek dari, hari raya Idul Fitri dan, Ramadan ya, itu masih ada efek ya kemarin. Sehingga untuk kuartal 2 kita berharap masih tetap positif, cuma memang kan pemerintah itu targetnya waktu itu 7%. Tapi kita sudah menghitung dari BRI Dana Reksa Sekuritas sendiri, kami sudah melakukan adjustment terhadap proyeksi, kuartal 2 yang semula sebelumnya kami proyeksikan 6,9% di kuartal 2 itu akan menjadi 6,7 ya. Bahkan Mhm. ada skenario yang lebih pesimis lagi, bisa jadi itu 6,6 gitu ya misalkan. Nah, tapi kami masih, di angka proyeksi 6,7%. Jadi masih di bawah yang, mungkin pemerintah juga sekarang sudah meng-adjust ya. Tapi, itu di kuartal 2 masih bisa positif 6,7 karena ada apa, ada base effect karena kuartal 2 2020 kita turun banget. Jadi ada base Iya. effect karena kita down banget, jadi di kuartal 2 2021 itu akan cenderung lebih tinggi gitu. Nah, namun nanti di kuartal 3 itu akan declining karena base effect-nya kan sudah berkurang. Nah, itu jadi full of year itu kan, pemerintah punya angka di kisaran 4,5 sampai 5,5 walaupun sekarang udah di-adjust lebih ke angka 4,5-nya. World Bank kemarin memproyeksikan full of year kita 4,4 itu persis sebelum PPKM ya. World Bank kan kira-kira launching pertengahan Juni, proyeksi kita 4,4. Nah, dengan adanya PPKM kita sudah melakukan perhitungan, rekalkulasi, itu kemungkinan ke angka 4%. Jadi yang tadinya kita proyeksikan, kita BRI punya proyeksi 4,2%, kita bisa turun ke 4% dengan adanya dampak dari PPKM darurat nanti yang akan di kuartal 3 dan kuartal 4, yang asumsinya nanti Oke. puncaknya di bulan Juli, bulan Agustus ya, atau September. Nah, nanti kemudian akan declining. Nah, itu yang, akan mempengaruhi di kuartal 3 dan 4 dan mempengaruhi secara full of year. Jadi bahkan ada skenario yang lebih pesimis ya, yang dibuat oleh teman-teman analis yang lain dan juga tim, itu ada mungkin bisa jadi 3,7, 3,8 begitu, bahkan ada yang di bawah 4% gitu. Tapi kami masih mencoba optimis di angka, 4% begitu, Baik. selama full of year 2021. Declining-nya baru terasa tercermin di kuartal 3 dan juga 4. Meskipun kita sudah ada pemberlakuan PPKM darurat, roda ekonomi tertahan lagi, tapi dikatakan external performance kita, katakanlah dari sisi trading dan sebagainya, kita masih cukup baik, Mbak Telisa. Setujukah Anda? Dan ini terbantu banyak dari buffer commodity prices yang masih terangkat dan elevated, trennya masih menunjukkan kenaikan. Bisakah kita bergantung pada hal ini? Ya, tentu, kita memang terbantu ya, alhamdulillah dari sisi ekspor kan neraca dagang kita masih surplus itu karena, salah satunya dari sisi commodity prices-nya dan kemudian memang demand-nya sudah pulih. Jadi, kebetulan kan negara-negara maju sudah pulih ya, kalau kita lihat PMI, Purchasing Manager Index dari negara-negara mitra dagang utama kita seperti Amerika Serikat dan China, itu kan memang sudah mengalami pemulihan, begitu pula negara-negara ASEAN lain. Sehingga, ekspor kita lumayan terbantu. Terus dari sisi impor kita masih melemah ya karena kondisi demand domestik yang memang masih lemah sehingga kita terbantu sekali dengan surplus neraca perdagangan ini sehingga itu juga bisa menopang kita dan kemudian tentu dari sisi investasi. Jadi dua hal karena kan gini dengan PPKM nih yang akan down banget kayaknya konsumsi walaupun pemerintah berusaha menjaga konsumsi private itu terjaga dengan adanya bansos ya dan sejumlah stimulus-stimulus yang diluncurkan di dalam dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang terus akan didorong dan diakselerasi. Nah, dan kemudian dari realisasi investasi kita berharap investasi di sektor-sektor esensial dan kritikal masih bisa terdorong oleh katalis UU CK. Jadi kan kita juga jangan Iya. lupa punya UU CK. Nah, ditambah dengan akselerasi vaksin dan belanja fiskal yang optimal, kemudian pengendalian PPKM, seharusnya itu bisa mengurangi dampak dari PPKM darurat. Jadi, oke, Hmm. misalkan dengan adanya PPKM darurat kita bisa ke 3,7, tapi dengan ada katalis investasi masih bisa Hmm. terjaga ke 4. Nah, makanya yang perlu didorong ini adalah agar kita nggak terlalu turun banget dari proyeksi sebelumnya, tetapi Oke. harus ada akselerasi dari sisi komponen lain yang masih bisa bergerak di saat kondisi PPKM darurat. Contohnya apa? Baik. Investasi digital, kemudian juga mungkin ekspor yang masih. Tapi ya tentu kita jangan mendorongkan hanya kepada komoditas karena Baik, kan Mbak Telisa. komoditas juga tentu dia naik up and down seperti itu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.